Oke, baiklah, jadi di kesempatan ini kita akan membahas untuk proses perakitan mesin Honda Beat setelah kemarin kita belah mesinnya gitu untuk proses ganti stang seher. Jadi untuk proses pertama nih, ketika kita akan merakit, kita posisikan dulu posisi crankcase seperti ini. Ini jadi crankcase yang nyatu dengan CVT ya. Jadi nanti kita akan pasang krukas dulu, krukas yang ke bagian CVT. Nah, untuk pasang krukas ini seenggaknya ada dua cara. Yang paling pertama ya bisa digetok sedikit, karena ini emang enggak terlalu susah ya masukinnya, atau kedua dipanasin. Ya kalau diketok itu kan ada sedikit resiko lah, bisa membuat krukas itu enggak center gitu. Nah kalau dipanasin kan ya lebih minim resiko lah gitu, karena emang nggak diketok, nggak diapain gitu, tinggal dimasukin aja. Oke, jadi untuk saya sendiri akan pakai cara yang dipanasin. Jadi sebelum kita pasang krukas, kita bisa pasang dulu rantai keteng. Ya rantai keteng ini memang bisa dipasang belakangan, bisa dipasang duluan gitu ya. Kalau saya lebih milih lebih dulu dipasang rantai ketengnya gitu. Jadi biar nanti setelah krukas dipasang ya sudah gitu, nggak usah lagi pasang rantai keteng karena lebih sulit kalau sudah dipasang krukas. Jadi posisikan rantai keteng di sini ya. Jadi dia masuk di sini, ada kayak semacam quote gitu atau nut yang bisa masuk untuk rantai keteng. Yang jelas nanti bahwa ketika krukas masuk ya rantai keteng udah ada di dalamnya gitu. Nah jadi kita posisikan dulu rantai keteng di bagian ini dalam yang ngikutin nutnya yang udah ada. Jadi nanti pas krukas masuk ya tinggal masuk lagi. Oke, untuk tahap kedua saya akan coba panasin rumah bearingnya ya. Jadi pastikan yang ini stopper aman, nggak kena apinya gitu, dan rantai keteng juga aman di dalamnya. Jadi proses manasin ini mungkin hanya sekitar 1 menitan. Ya nggak lama. Tergantung panas apinya ya, atau 1 menit bisa lebih. Nanti bisa kita coba aja. Oke, jadi ini udah ada sekitar 1 menit ya, jadi udah benar-benar panas. Kita langsung lanjut pasang krukasnya. Nah, untuk pasang krukas jangan sampai kebalik ya. Jadi posisikan yang ada gigi ini untuk gigi sentrik atau nanti ke rantai keteng ada di posisi bawah. Kedua, posisi stang juga nanti dia menghadap ke sini ya, lubang boring. Jangan sampai kebalik, nanti kalau susah. Kita tinggal langsung pasang. Jadi setelah krukasnya masuk penuh ya, pastikan masuk penuh. Ya kita tunggu dingin dulu. Nah, sambil nunggu dingin juga nanti kita pastikan bahwa untuk berikutnya kan nanti tinggal masang crankcase sebelahnya. Pastikan juga kita harus sediakan lem ya, karena kalau nggak dilem ya resikonya adalah nanti rembes gitu. Dan kalau sudah rembes itu ya tentu saja resikonya sepele, tapi ya untuk benerinnya susah gitu karena kan harus belah mesin lagi. Jadi pastikan kita lem di sini, lem kedua bagian ya. Jadi masing-masing lem kita bisa pakai lem gasket atau lem packing seperti ini. Oke, kalau sudah dingin kita lanjut proses pasangnya. Jadi ini udah dilem ya. Yang sebelah sini juga sudah dilem, yang bagian untuk nanti posisi magnet. Nah jadi di sini juga ada seal magnet ya. Tapi biasanya kelihatannya dari luar di sini. Aduh, malah kesenggol. Jadi seal magnet ini ya usahain nanti jangan sampai lepas ya pas proses pasang itu. Jadi kalau bisa di sini dilumasin dulu.
sedikit pakai oli biar nanti pas pasang itu dia nggak kedorong-dorong sampai keluar itu, karena masang seal magnet juga ya nggak terlalu gampang ya, terutama kalau udah posisi dipasang gitu. Ya kita langsung pasang aja. Kalau keras bisa dibantu pakai palu karet. Oke, jadi ini udah rapat ya. Kalau sudah rapat ya tinggal kita baut dulu untuk lanjut ke proses berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut pasang spool ya. Jadi setelah baut tengah itu dipasang semua, ada 8 buah ya. Lanjut kita masang spool. Nah, untuk proses pasang spool ini di sini kan ada kabelnya, keluaran kabel. Nah, ini posisinya di bagian dalam ya. Jadi menghadapnya seperti ini. Jadi di bagian luar itu dia nggak ada kabel. Nah, dia itu menghadapnya di dalam. Posisinya seperti ini, dan ini kemudian yang keluaran nanti untuk ke kabel body ini dia dipasang di sini di atasnya. Nah, nanti di sini dia ada klem ya untuk nahan. Nah, selanjutnya untuk pulser, nah dia posisikan di bawah. Kita pasang dulu untuk spoolnya. Kabel spool. Nah, setelah pasang kabel spool, kita pasang dulu bracket yang untuk pulser ya. Jadi pulser ini dia ada bracketnya. Di sini kan ada kayak gini. Nah, nanti dia posisi yang ini tuh di bawah ya, jadi untuk nahan kabel pulser biar nggak kemana-mana. Jadi walaupun jaraknya sama tapi jangan sampai kebalik. Nah, kebalik begini nanti beda lagi. Nanti dia bisa mentok ke magnet ya. Jadi posisinya dia nyekung ke bawah ini ya. Jadi untuk nahan kabel. Jangan lupa juga pasang yang di sini klem untuk nahan kabel ya, yang kabel dari spool biar enggak ke mana-mana. Oke, setelah spool terpasang, kita lanjut pasang magnetnya. Jangan lupa kalau kita habis bongkar kerukas ya, untuk spinya ini dipasang dulu. Tinggal kita pasang magnet. Oke, setelah pasang magnet kita lanjut untuk pasang piston ya. Jadi untuk piston itu kan ada coakan yang lebar dan kecil ya. Nah, jadi yang lebar itu yang di atas ya. Nah, untuk nanti juga
pemasangannya itu yang di sebelah sini itu udah dipasang dulu ya, apa itu klipnya, klip ringnya, jadi biar nanti langsung mentok ya. Nah kalau yang sebelahnya baru nanti belakangan setelah piston terpasang di stang. Kita langsung pasang. Lalu pasang klip yang ini rada sulit, bisa loncat kalau enggak. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang dulu bos bushingnya. Jadi ini untuk blok dia ada di sini, ada 2 buah ya. Jadi untuk sisi yang sebelah kiri. Dia ada di atas dan bawah. Oke, lalu lanjut pasang packing dulu ya. Ini kan packing baru, packing headnya butuh yang baru dan nggak perlu dilem ya, karena ini kan bisa dibilang masih rata juga permukaannya gitu. Iya, nggak perlu ya. Oke, jadi packingnya sudah terpasang ya. Jadi kalau untuk yang packing ori itu kan dia ada sisi yang hijau sama yang apa ini, kayak kuning ya. Jadi yang kuning yang di atas ya, nggak bisa kebalik juga sih. Nah setelah ini langsung kita pasang bloknya. Saya dilumasi oli dulu bloknya karena kebetulan pasangnya saya pasang blok baru, jadi di piston juga dikasih oli dulu biar nggak terlalu seret. Kalau ringnya susah masuk bisa dibantu ditekan-tekan ya pakai obeng ini. Jadi kalau emang udah bisa lancar masuk ya nggak perlu ya. Ini udah masuk ya. Jangan lupa rantai ketengnya. Oke, sudah terpasang untuk bloknya. Oke, lanjut kita pasang untuk stopper ketengnya yang bagian bawah ya. Setelah itu lanjut lagi pasang bushing yang di sini ada 2 bushingnya ya. Dia posisinya silang kalau yang di bloknya. Lanjut pasang packingnya. Karena ini baru jadi nggak perlu dilem juga ya. Langsung pasang.
tinggal pasang headnya. Ih, top ini turun. Dikit deh. Oke, udah rapet. Nah, selanjutnya kita nanti pasang gigi sentrik, tapi bisa dikencangkan dulu ke 4 baut yang di head dan di sini 2. Oke, selanjutnya kita topkan dulu di magnetnya ya. Jadi di sini ada tanda T, huruf T sama huruf F kalau nggak salah. Nah, jadi diurusin di sini. Huruf T-nya dicolokkan ini. Nah, pasin huruf T-nya. Dan sekalian juga kita bisa colok di sini di lubang businya. Nah, jadi pistonnya emang udah pas ada di atas. Nah, selanjutnya untuk di gigi sentriknya di sini kan ada garis nih. Ada 1 dan 2, nanti itu dia dibuat sejajar ini dengan bibirnya. Jadi kita pasang dulu rantai ketengnya kira-kira sejajar ya, di ukur-ukur dulu. Nah, kalau sekiranya udah sejajar baru kita pasang. Nah, ini udah sejajar. Nah, tinggal kita baut aja, pasin dengan posisi nokennya, diputar-putar sedikit nokennya biar pas aja posisi bautnya. Baru kita kunci. Nah, sebelum dikencengin pastiin lagi bahwa top di sini sudah masih sama dengan top di magnet, jadi nggak geser gitu. Oke, jadi kalau sudah dikencengin, nah selanjutnya kita bisa pasang tensionernya. Karena ini kan blok baru gitu, jadi tensionernya kan dipindahin gitu. Tensionernya bisa di model di ini dulu, model terkunci, baru nanti dibuka pas sudah terpasang. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa juga untuk dipasang ya seal crankcase-nya, seal kruk as. Seal kruk as bagian sebelah kiri ya. Selanjutnya terakhir tinggal pasang cover. Bisa juga kalau memang perlu steel clip, bisa steel clip dulu mumpung posisinya masih top. Dan setelah ini ya tinggal pasang TB dan knalpot, maka bisa dibilang sudah selesai proses perakitan mesinnya dari awal kita nanti sampai harus sampai dengan dirakit nanti ya. Aku bilang sudah selesai, jadi ini tinggal finishing kecil-kecil.
Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya.